Shalom, kiranya sukacita, damai sejahtera selalu menjadi bagian semua sahabat PK Pelita Hidup. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang 5 ayat Alkitab untuk motivasi hidup menguatkan dalam kesulitan. Hidup tidak pernah berjalan dengan lurus-lurus saja. Selalu ada lika-liku kehidupan yang dapat membuat kita naik ataupun jatuh. Banyak orang cenderung fokus kepada masa kejatuhannya. Orang-orang ini, bahkan kita sendiri, jadi merasa malas untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita sering mempertanyakan kepentingan kita untuk hidup. Kita mulai kehilangan motivasi untuk hidup di dunia ini. Ada banyak alasan mengapa seseorang kehilangan motivasi hidup. Kebanyakan karena merasa lelah dengan yang ia lakukan, atau justru merasa khawatir dan tidak memiliki harapan akan masa depannya. Ada juga yang kehilangan motivasi karena mengalami patah hati akan masa lalu dan lain sebagainya. Apapun alasannya, saya mau katakan di sini, tidak seharusnya kita membiarkan motivasi hidup kita hilang begitu saja. Nah, berikut adalah 5 ayat Alkitab untuk motivasi kehidupan. Yang pertama yaitu Yosua 1 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sering merasa kecut dan tawar hati, tidak yakin akan masa depan kita, dan menjadi rasa malas untuk mengerjakan hidup dengan sebaik mungkin. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama dengan Tuhan selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada keberhasilan menanti di saat kita tetap terus berharap kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Beberapa orang juga kehilangan motivasi hidup karena merasa ia hidup sendirian di dunia ini. Tentu hal ini tidak dapat tepat. Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia bersama dengan kita. Kita perlu menyingkirkan pikiran buruk bahwa Tuhan meninggalkan kita. Dan kita harus banyak belajar atau membaca firman Tuhan supaya semua pikiran-pikiran negatif itu tersingkir dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, Mazmur 18 ayat 33. Allah, Ialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Kita sering terlalu takut akan adanya halangan dan rintangan di hadapan kita. Ini membuat kita selalu ragu-ragu untuk menjalani kehidupan kita. Padahal Allah memberkati kita dengan keperkasaan dan Ia yang membuat jalan kita rata. Ayat Alkitab untuk motivasi hidup ini mengatakan bahwa Ia membuat kita mampu melewati segalanya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita seringkali ragu akan ada atau tidak adanya masa depan bagi kita. Kita terlalu takut jika masa depan kita tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Padahal Allah sudah jelas mengatakan bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hari depan kita sudah dipastikan penuh dengan harapan. Jadi, tidak seharusnya kita ragu-ragu untuk menggapai masa depan kita. Puji Tuhan. Kita perlu berusaha sekeras mungkin. Kita perlu percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia menolong kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu sudah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Nah, Allah adalah Allah yang kekal. Ia tetap baik dan setia dulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu Ia mendengarkan doa orang-orang, Ia tidak akan melupakan mereka. Sekarang pun Ia pasti akan mendengarkan doa kita. Ia tidak akan melupakan kita dan akan menyertai kita selalu. Puji Tuhan. Itulah ayat Alkitab yang akan memotivasi hidup. Jika kita kehilangan motivasi hidup karena merasa terlalu lelah, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia akan terus menolong kita. Hal yang harus kita perlu lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan kepadanya, dan berserah sepenuhnya seperti yang Tuhan mau bagi kita. Jadi, jika kita kehilangan motivasi hidup karena ragu, ingatlah bahwa Allah sudah memiliki rancangan bagi kita. Ia menyiapkan kehidupan kita bahkan dari sebelum kita menjadi janin. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita hanya perlu mendengarkan perintah Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencananya. Tenangkan hati dan pikiran agar mampu mendengarkan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat, dan selalu andalkan Tuhan. Haleluya.